Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Eh, Hari ini kita belajar geografi melanjutkan materi sebelumnya. Nah, sebelumnya itu kita belajar tentang klasifikasi iklim dan sudah dibagikan bahan ajar yang waktu itu mungkin masih tergolong belum sempurna ya, karena klasifikasi iklim ini ada 5. Nah, yang waktu itu bahan ajar Ibu kasih masih ada baru 3 ya, yaitu yang pertama adalah iklim matahari yang seperti di gambar di samping. Kemudian ada iklim Köppen yang membagi banyak musim di seluruh dunia. Nah, kemudian ada yang ketiga adalah iklim Smith-Ferguson, di mana dia membagi iklim itu berdasarkan bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering. Kalau menurut Smith Ferguson, bulan basah itu dia yang lebih dari 100 mm dan bulan kering yang kurang dari 60 mm curah hujannya setiap bulan. Nah, dan untuk bulan lembab itu antara 60 sampai 100 mm. Dan kita juga sudah kemarin menguji coba cara mencari bulan iklim pada Smith Ferguson dengan rumus yang udah Ibu terterakan itu ya. Nah, selanjutnya ternyata itu ada yang keempat, iklim Oldeman. Nah, iklim Oldeman ini dia membagi iklim berdasarkan curah hujan, dan sama dengan Smith Ferguson dia membagi beberapa bulan itu menjadi bulan basah, bulan kering, dan bulan lembab. Nah, kalau menurut Haldeman itu bulan basah curah hujannya yang lebih dari 200 mm, dan bulan lembab itu antara 100 sampai 200 mm, dan bulan kering itu dikurang curah hujannya kurang dari 100 meter ya. Bisa dilihat di samping ini ya. Nah, silahkan dicatat dalam catatannya. Nah, yang kelima ada iklim Junghun. Nah, iklim Junghun ini itu berlaku di Indonesia. Kenapa? Karena Bapak Junghun ini meneliti di Indonesia. Jadi dia mengelompokkan iklim itu berdasarkan ketinggian tempat dan tanaman apa atau vegetasi apa yang cocok ditanam pada ketinggian tertentu atau iklim tertentu. Nah, penelitiannya ini dilakukan di Indonesia, makanya iklim Junghun berlaku untuk Indonesia. Nah, iklim Junghun ini dia mengklasifikasikan daerah iklim di Pulau Jawa secara vertikal sesuai dengan kehidupan tumbuh-tumbuhan. Nah, seperti terlihat pada gambar di samping ya. Nah, di situ dilihat setiap ketinggian seperti 0 sampai 600 mm itu adalah daerah panas. Nah, daerah berarti kalau kita daerah panas berarti dari pantai ya, dari pantai sampai ke atas 600 mm itu disebut dengan daerah panas menurut Junghun, dan tanaman yang cocok itu adalah padi dan tebu. Ya, karena memang padi di dataran rendah cocok ya untuk ditanam. Nah, kemudian dari 600 sampai 1500 meter ketinggiannya itu disebut dengan daerah sedang. Nah, apa yang cocok tanaman di sana ditanam itu adalah tembakau, kopi, dan coklat. Nah, di sekitar lokasi tempat tinggal kita banyak melihat coklat. Berarti kita di mana? Daerah sedang ya. Nah, kemudian dari 1500 meter sampai 2500 meter itu ada daerah sejuk atau zona sejuk ya. Nah, zona sejuk ini tanaman yang cocok itu adalah kopi, teh, kina, dan sayuran. Nah, biasanya sayuran udah mulai daerah ketinggian. Nah, daerah sejuk ya. Itu seperti daerah Padang Panjang, kita lihat bagian bukit-bukitnya itu ditanam sayuran. Lalu dari 2500 ke atas itu disebut dengan daerah dingin, dan biasanya sih tidak ada tanaman budidaya. Ya, yang ada pohon-pohon pinus. Nah, itu tentang klasifikasi iklim. Nah, sekarang ini kita dihadapi oleh pandemi atau wabah virus corona. Nah, ternyata wabah ini juga berdampak positif terhadap bumi kita.
yaitu pada lapisan ozon. Nah, berita ini pastinya Ananda tahu kan. Nah, untuk tugasnya cari tahu bagaimana perubahan